Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrian Firmansyah dengan NPM 22700 6416 022. Eh, yang saya hormati Ibu dosen Nurhayati SSI MTI selaku pengampu mata kuliah Data Science. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan mengenai apa itu perbandingan ya antara metodologi dan juga metodologi perkembangan data science ini, dan juga menjelaskan apa itu namanya faktor kesuksesan ya, dan juga kegagalan di proyek data science ya. Kemudian juga memberikan contoh nanti di akhir. Baik, langsung saja eh, ke bagian isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi studi kasusnya yang saya ambil adalah analisis waktu tunggu pasien, maaf, di RSTK 2 Muhammad Ridwan ini di pekerjaan saya, Pak. Bu. Kemudian untuk deskripsi permasalahan sendiri, rumah sakit ini kan merupakan apa itu ya, organisasi pelayanan publik yang memiliki beban operasional tinggi gitu kan. Dan juga bergantung pada ketepatan waktu pelayanan tentunya. Salah satunya itu eh, yang sering jadi masalah ya, itu biasanya tingginya waktu tunggu ya pasien di poliklinik atau di pendaftaran gitu ya. Tapi saya lebih ke poliklinik ya, gitu lebih banyak waktu tunggunya di sana. Terutama di jam-jam sibuk ya, misalkan di pagi hari atau apa itu ya, habis habis duhur gitu ya. Tapi lebih banyak memang di pagi hari sih. Kemudian masalah ini juga menyebabkan keluhan daripada pasien ya, menumpuk ya antrian dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Akhirnya juga menurunnya tingkat kepuasan daripada apa itu ya, terhadap pelayanan rumah sakit ya. Jadi ada ketidakpuasan daripada klien ya, atau pasien itu sendiri. Jadi dari hasil observasi ya diketahui bahwa penyebabnya ini biasanya dari keterlambatan gitu kan. Bisa juga berasal dari jumlah dokter yang kekurangan atau dokter yang tidak apa itu ya, tidak hadir ya. Biasanya kan dokter itu ada backupnya ini. Dan juga volume pasien yang biasanya melonjak kayak gitu juga. Juga apa ya, tidak teratur ya jadwal kunjungan daripada pasien itu ya. Terkadang banyak gitu, terkadang juga ya biasa-biasa saja gitu. Tapi yang jadi sorotan itu kan biasanya di penuhnya ya, atau membludaknya daripada pasien di rumah sakit ini kan. Akhirnya kan proses administrasi manual itu kan. Meskipun menggunakan CMRS, tapi tentunya butuh waktu ya, waktu yang lumayan lah gitu. Kemudian manajemen rumah sakit sendiri juga apa ya, ingin menentukan pola penyebab itu kan ya, utama yang keterlambatan daripada masalah ini. Akhirnya juga mencari cara untuk memperbaiki daripada sistem antrian yang efisien. Saya menggunakan metodologi dari Crespi DM ya. Ya, jadi tahapannya pertama adalah business understanding ya.
Ya, ini adalah masalah bisnis utama yang ingin dipecahkan. Ya, ini adalah meningkatnya efisiensi pelayanan, gitu kan. Menurunkan rata-rata waktu tunggu pasien. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi lamanya waktu tunggu ini. Dan juga serta memberikan rekomendasi daripada ya berbasis data itu kepada pihak manajemennya. Biasanya pada pertanyaan yang akan dijawab seperti apakah faktor atau apa saja ya faktor yang apa itu mempengaruhi terhadap waktu waktu tunggu ya pasien itu. Kemudian juga jam berapa nih terjadinya antrean paling padat biasanya seperti itu. Kemudian berapa jumlah dokter ideal untuk mengimbangi daripada lonjakan pasien di jam-jam sibuk ini. Kemudian tugas analitik itu kan yang digunakan adalah regresi biasanya ya, untuk memprediksi waktu tunggunya dan juga clustering ya, untuk mengkelompokkan jenis pasien apa saja dan juga layanan yang paling sering apa yang menyebabkan antrian gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah data understanding. Ya, biasanya data yang digunakan ini berasal dari sistem informasi atau SIMRS yang tersedia di rumah sakit. Ya, ini ya nomor pasien yang mencakup nomor pasien. Kemudian juga jenis layanan, misalkan umum, gigi, anak atau sebagainya gitu ya. Paling banyak itu memang umum sih, tapi tidak menutup kemungkinan dokter-dokter spesialis juga eh, penuh ya seperti zaman sekarang itu kan ada namanya tuh cuci apa ya cuci darah ya cuci darah itu kan ya. Itu penuh sekali ya, bahkan layanannya sering tidak memenuhi gitu ya, jadi kuotanya tidak memenuhi, jadi banyak pasien yang tidak apa itu ya tidak kedapatan kuota ya. Jadi yang terdapat itu adalah nomor pasien biasanya, jenis layanannya ya, waktu pendaftaran, kemudian waktu pemeriksaan dokter sendiri, nama dokter dan juga polinya apa, kemudian durasi total pelayanan itu berapa. Setelah semua dikumpulkan, kemudian analisis ya eksploratif ya. Ya dari sini kan ditemukan pola bahwa puncak pasien itu kan biasanya kan di jam 9 dan jam 11 itu ya. Karena ini kan tidak ada apa ya datanya juga nggak ada juga apanya tuh eh, tidak diselesaikan dengan regresi juga secara langsung. Jadi kita hanya apa ya menganalisis secara dasar saja. Biasanya di jam 9 dan juga jam 11 itu. Dan juga dengan layanan umum memiliki waktu yang tunggu yang paling panjang biasanya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya data preparation ya, preparation itu ya. Ya. Pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan data gitu ya. Penghapusan data duplikat, juga memperbaiki format waktu, juga serta mengisi data-data yang kosong. Sehingga juga melakukan fitur engineering ya, dengan menambahkan atribut seperti jam kunjungan ya, atau hari kunjungan ya, sehingga rasio dokter terhadap pasien ya, per jamnya itu berapa. Kadang ya melewati batas karena mungkin ada kesulitan tertentu. Jadi harus ditentukan. Tapi memang kalau ditentukan waktu ini kan memang terburu-buru ya. Dan menjadi apa namanya itu ya kontra dan pro dan kontra juga seperti itu. Kemudian data kemudian diubah menjadi dataset ya, yang akhirnya bisa dipakai untuk pemodelan nantinya. Modeling masuk ke tahap modeling ini adalah model regresi linear. Biasanya digunakan untuk memprediksi waktu tunggu yang berdasarkan jumlah pasien ya, jumlah dokter jaga dan juga jenis layanannya apa saja gitu kan. Kemudian selain itu digunakan juga metode K-means clustering ya untuk mengelompokkan jenis layanan ya.
Jadi hasil pemodelan menunjukkan bahwa ini kita apa ya, kita ya, kira-kira saja lah gitu. Kita kira-kira ya gitu. Sekitar 5 pasien ya setiap penambahan itu ya. Juga dalam jam yang meningkatkan waktu gitu. Dalam dalam 1 jam itu meningkatkan waktu tunggu rata-rata ya sebesar 7 menit. Biasanya waktu tunggunya sekitar rata-rata 7 menit ya gitu ya. Ya untuk istirahatnya gitu ya. Kemudian juga pasien dengan layanan poli umum ya gitu ya. Dan juga poli ini memiliki waktu tunggu yang terpanjang misal seperti itu. Jadi ditemukan ini dasarnya kira-kira begitu. Kemudian langsung lanjut ke tahap evaluasi ya atau evaluation. Ya model yang dievaluasi ini menggunakan R-square ya. Jadi untuk regresi dan juga silhouette score untuk clusteringnya. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat akurasi model cukup tinggi ya. Kalau kita apa itu kita coba-coba itu ya. Kita apa namanya kita kira-kira lah gitu. Karena ini kan nggak ada datanya juga gitu. Nah, kemudian diketahui bahwa variabel yang paling signifikan adalah jumlah pasien itu sendiri per jamnya dan juga jumlah dokter aktif. Ya, jadi ada dua masalah ini. Dievaluasi ternyata ada jumlah pasien per jam yang paling signifikan itu dan juga jumlah dokter aktif di jam tersebut. Kemudian developmentnya ya berdasarkan hasil analitis di rumah sakit disarankan ya untuk menambahkan dokter ya. Jelas ditambahkan dokter lagi sekitar jam 9 sampai jam 11 ya. Nah, sebenarnya itu kira-kira jam 8 itu sudah mulai jam 8 ini. Karena memang tapi waktu aktifnya itu memang jam 9. Tapi sudah buka rumah sakit itu dari pagi sudah buka sebenarnya. Biasa waktu tunggu dari jam 7 gitu ya. Ya karena mengantri ya, takut sering berebut ya, berebut tiket ya. Mengimplementasikan sistem apa ya, sistem pendaftaran online ya, yang dapat mengatur jadwal kedatangan secara otomatis. Ya sebenarnya udah ada tapi mungkin kurang apa ya, kurang baik sistemnya mungkin. Ada kekurangan daripada sistem ini sendiri. Dan juga menyediakan dashboard monitoring ya. Ya, tapi lagi-lagi memang harus ditambahkan ya dokter memang sih paling pasti. Jadi semua data-datanya akan mengikuti daripada ketersediaan daripada dokter tersebut. Ya, jadi untuk apa itu ya implementasi ini maksudnya diharapkan waktu tunggu ini pasien dapat dikurangi sekitar 25 atau 30%. Ini sangat bagus ya 25-30% ini. Jadi kesimpulannya sendiri ialah penerapan metodologi CRIS CRBSP DM ini ya, dalam studi kasus ini membuktikan bahwa pendekatan data sains dapat membantu rumah sakitnya secara langsung atau tidak langsung ya gitu. Tapi ini juga perlu apa namanya itu diskusi lebih lanjut lagi mengenai. Kemudian melalui tahap yang terarah tadi ya ini eh, mulai daripada pemahaman, maaf ya, bisnis hingga juga development rumah sakit sendiri diharapkan dapat mengambil keputusan berbasis data yang juga berdampak langsung pada kualitas daripada layanan pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tugas kali ini sesuai dan juga sesuai harapan ya gitu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.